Halo Libra, selamat datang di Love Reading ya. Aku buat ini lebih timeless karena November sudah mau habis. Dan memang kalau waktu di dunia energi itu adalah ilusi ya. Waktu lampau, waktu sekarang dan masa depan itu sebenarnya adalah now ya, saat ini gitu. Jadi timeline untuk setiap Libra akan berbeda ya. Mungkin ini sudah terlewat atau bisa saja saat ini sedang dialami Libra atau belum terjadi. Jadi mungkin di masa depan kalau sekarang ini belum resonate atau saat ini nggak resonate di kamu, nggak cocok dengan kondisimu, mungkin di masa depan, di masa mendatang kamu balik ke readingan ini, mungkin saja saat itu baru timelinemu ya. Jadi ya, sekali lagi waktu adalah ilusi. Kapanpun kamu bisa mampir ke reading ini ya. Dan ini adalah general reading, artinya tidak bisa cocok buat semua Libra ya. Kalau tidak cocok di sini, Libra silakan ke bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu ya. Caranya tahu zodiak moon rising Venus, silakan lihat di description box, sudah aku berikan linknya ya. Ada room ya. Room ini menggambarkan kedekatan, keintiman, keakraban ya. Selain secara fisik ada sebuah ruangan ya. Ruangan atau kantor, atau kalau ini tentang keluarga, ini adalah ruangan keluarga. Bisa juga dengan semua perasaan yang ada di dalam ruangan ini ya. Sesuatu yang sudah dekat ya, dekat sekali, akrab sekali dengan kita. Oke. Ada faithfulness. Faithfulness ini adalah menggambarkan kesetiaan ya. Anjing itu digambarkan sebagai binatang yang setia ya. Jadi ini mungkin lambang dari seseorang yang setia, yang sudah akrab. Nah itu dia, itu si room itu kan tadi dekat, akrab, intim gitu ya. Mungkin ini gambarannya adalah si anjing ini adalah orang yang setia, yang akrab, dekat dengan kamu saat ini. Mungkin ini sih dia. Ups, goyang-goyang. Oke, friend ya. Faithfulness itu juga kesetiaan, teman ya. Ada seorang teman di sini, yang teman ini mungkin berada dalam lingkaran pergaulan kamu, hubungan kamu dengan dia ya. Ada seorang teman, atau si teman inilah yang ada seorang teman yang saat ini dekat dengan kamu dan ada hubungan yang berkembang gitu ya. Dari sebuah hubungan persahabatan mungkin menjadi hubungan yang lebih dekat lagi sebagai kekasih, mungkin seperti itu bisa ya. Nanti kita lihat ceritanya kemana ini ya arahnya. Oke, aku akan shuffle lagi. Oke, sorrow ini artinya adalah penderitaan ya, tapi ya itu arti yang terburuk ya. Kamu lihat wanita ini tampak sedih ya, kelihatannya dia tampak sedih, tampak meratapi, sedih. Oke, ini menggambarkan beberapa mungkin Libra merasakan ini saat ini ya, sehingga energinya tertangkap di sini ya. Ini ada general reading, jadi mungkin tidak semua Libra merasakan ini pastinya. Beberapa Libra yang perasaannya kuat, getarannya tertangkap di sini ya. Mungkin sedang sedih, sedang putus asa mungkin. Oke, mari nanti kita
klarifikasi ya. Oh, ada reunion. Reunion ini kalau beberapa dari Libra mungkin bisa kembali ke mantan, balikan sama mantan mungkin, atau karena tadi ada teman ya, ketemu sama teman masa kecil. Oh, ini mirip dengan bacaan untuk apa ya? Cari coba ya. Silakan kalian lihat di playlist, di rekomendasi video di akhir layar akhir nanti aku mencantumkan playlist untuk seluruh bacaan ini ya. Ada bacaan untuk apa ya, untuk zodiak apa kemarin aku lupa ya, yang ada cinta di masa lalu dan balikan ya, atau dulunya dia adalah teman kamu ya, dan sekarang ketemu lagi tetapi hubungannya sudah berbeda. Oke, ada journey. Beberapa dari kamu akan mengalami perjalanan mungkin. Nah, mungkin perjalanan inilah yang akan mempertemukan kamu dengan dia ya, atau dia melakukan perjalanan dan dia ketemu kamu. Si wanita ini yang menangis ini, sebentar, urutannya. Kalau dibikin cerita karena ini kartunya harus bercerita ya. Lihat, maaf ini exposure-nya. Lihat si wanita ini ya. Wanita ini dia tampak sedih ya, sedih dan di pinggir laut seperti itu ya, pinggir laut, atau intinya dia seperti ditinggalkan kekasihnya gitu ya, yang mungkin berlayar atau pergi ke lain kota atau ke lain negara gitu. Dan ini ada perjalanan, jadi ya beberapa ceritanya si Libra ini mungkin sebelumnya berpisah dengan ini, berpisah kemudian ketemu ya, sampai dia melakukan perjalanan jauh untuk ketemu dengan kamu mungkin, atau kamunya yang melakukan perjalanan untuk ketemu dengan dia. Oh my god ini lagi-lagi kalau siang si dua kucing, dua nabul itu sangat berisik. Oke. Ini kisahnya agak sedikit, sebenarnya ini romantis ya, walaupun agak ada kesedihan di sini karena pada akhirnya mereka juga ketemu gitu. Nah, apakah kamu juga merasakan ini, atau saat ini fase yang terjadi di antara kamu adalah fase baru perpisahan, atau malah belum ketemu ya? Oke. Mari kita klarifikasi lagi kisah kamu ini ya. Oke, ada Unity nomor 5. Ini Hierophant ya. Nah, Hierophant itu energi dari Taurus. Oh, mungkin ini bisa menjelaskan si orang atau teman si setia ini, yang setia ini. Ini tentang ya, kalau Hierophant ini adalah hubungannya dengan agama atau keagamaan atau spiritualitas seperti itu ya. Mentor, seorang mentor ya, seorang mentor mungkin karena dia adalah orang yang kelihatannya orang yang bisa dipercaya ya, mungkin dia menjadi teman curhat dari banyak orang, menjadi pembimbing atau konsultan gitu ya, orang yang sering dimintai nasihat seperti itu. Dan kamu mungkin dekat dengan dia juga karena dia
bisa memberi kamu masukan yang bermanfaat seperti itu ya. Oke, berikutnya ada life experience nomor 16. Ini the tower ya. Ya, ini the tower. Jadi the tower itu selalu menyimbolkan sebuah kejadian dalam kehidupan yang tiba-tiba atau perubahan besar gitu ya. Yang sangat kuat di sini ada powerful revelation that lead to change. Jadi ada suatu peristiwa yang ekstrim yang membuat kehidupan kamu itu berubah. Ada peristiwa yang ekstrim yang membuat kehidupan kamu itu berubah ya. Oke, ya ini mungkin ya ada sesuatu fase di dalam kehidupan kamu yang membuat kamu mungkin ya sedih, putus asa, menderita gitu ya. Yang itu sebenarnya ada suatu pelajaran di dalamnya ya. Karena ketika kamu mengalami krisis dalam kehidupan ini dan itu sudah lewat ya, maka kamu bertemu dengan dia ya kan. Ada reunion di situ ya, ketemu sama dia. Jadi apa ya, seperti ada berkat di balik bencana ya, di balik badai ada pelangi ya kan. Ada rilis. Ini the death, energi dari Scorpio ya, energi Scorpio. Oke, ini bisa dia ya. Tadi kita dapat Taurus ya, Taurus, dan ini Scorpio. Dan ini kisi-kisinya aja ya, perkiraannya aja. Ya, the death itu selalu adanya akhir dari sebuah siklus, matinya sebuah siklus dan hidup kembali siklus baru ya. Siklus lama mati, siklus baru hidup kembali ya. Mungkin ini teman-teman. Jadi ini exposure-nya peristiwa yang membuat kamu mungkin menderita ini ya. Itu ya, karena tadi habis the tower ya, ada tower moment dalam hidup kamu. Ada suatu peristiwa yang ekstrim yang memaksa kehidupan kamu itu untuk berubah ya. Menjadikan kehidupan kamu itu berubah ya. Dimana situasi yang lama itu harus berakhir ya. Apapun yang kamu miliki, siapapun yang kamu miliki, kamu harus kehilangan. Mungkin salah satunya adalah karena kehilangan ini sahabat atau orang yang sangat setia, atau mungkin mantan kamu, kekasih yang dulu, atau bahkan kalau yang sudah menikah mungkin kehilangan pasangannya ya. Kehilangan pasangan dalam tiba-tiba ya, karena tower itu, the tower ini life experience itu ada sesuatu yang tiba-tiba. Dan memang ini harus terjadi supaya apa? Supaya come on. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kamu ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Karena siklus yang lama itu harus berakhir ya. Akhir dari fase atau situasi. Transformasi spiritual ya. Beberapa di antara Libra yang jiwanya sudah cukup matang mengalami transformasi spiritual ini ya. Saatnya untuk move on nih ya. Saatnya untuk move on, ya benar. Rilis, karena rilis tuh ya artinya melepaskan. Jadi ya sudah, kalau harus berakhir ya harus berakhir. Jangan kamu memaksa itu untuk balik, atau kamu tidak rela untuk menerima perubahan ya. Karena ya kalau the tower itu artinya kamu perubahannya tuh dipaksa. Itu kenapa sakit ya. Sakit dan kamu harus mengalami penderitaan mungkin ya, karena itu gitu. Seperti sesuatu yang dicabut dari hidup kita ya. Mencabutnya paksa, jadi sakit rasanya ya mungkin.
Tetapi itu memang harus seperti itu ya Libra. Supaya apa? Supaya sekali lagi naik kelas ya, kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, next step. Pelajaran kamu mungkin sudah selesai dengan orang itu, jadi sudah harus ganti pelajaran yang lain ya. Jangan kalau sudah lulus ya, masa kita mau masuk ke kelas lagi sih? Kamu sudah selesai dengan kamu sudah lulus SMP misalnya, kamu harusnya ke SMA, tapi malah kamu pengennya balik SMP lagi. Aneh kan, ya kan? Nah seperti itulah beberapa Libra ya, karena Libra mengalami kehidupan yang transformasi secara spiritual. Artinya kamu lahir baru, kamu yang lama itu mati ya, dead, kamu yang lama mati, kamu harus lahir sebagai orang yang baru. Libra lahir baru artinya apa? Artinya yang lama harus kamu tinggalkan ya, move on ya. Yang lama itu harus kamu tinggalkan, kamu hidup dengan cara yang baru, cara berpikir yang baru, mindset yang baru, termasuk dengan orang-orang baru ya. Jadi kenapa orang-orang yang lama itu harus dipisahkan dari kamu ya? Karena sudah cukup pelajaran kamu sama mereka. Nanti kamu akan ketemu lagi dengan orang yang baru. Oke? What next untuk Libra? Karena yang namanya transformasi berarti itu perubahan besar ke arah yang lebih baik sebenarnya. Karena yang namanya transform itu biasanya kadang-kadang bersifat sesuatu yang bersifat cepat, besar, luar biasa seperti itu ya. Karena bukan hanya change, bukan hanya berubah. Jadi kamu jangan takut dengan perubahan. Kalau sekarang ini kehidupan Libra tampaknya ada perubahan besar, jangan takut Libra ya. Semua orang akan mengalami itu kok. Ini saatnya buat kamu gitu. Tapi kalau kamu mau menerima itu dengan sabar dan ikhlas, berkatnya akan datang ya, pasti ya. Oke, ini ada balance ya. Temperance ya. Oke. Menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan secukupnya. Tunggu waktu yang tepat. Ini adalah energinya Sagittarius ya. Ini energi Sagittarius ya. Oke, Libra. Jadi ini hanya kisi-kisi energi mungkin orang-orang yang datang ya. Mungkin dia adalah Sagittarius, tadi ada energi Scorpio, ada energi Taurus ya. Ya, menyeimbangkan secukupnya. Secukupnya. Artinya ya, secukupnya. Kalau sedih itu secukupnya. Kalau kamu saat ini sedih karena kehilangan, menderita, nangis, mungkin ya udah secukupnya aja. Semua orang akan mengalami itu kan. Berikutnya apa? Apa yang mesti dilakukan? Karena kamu harus bertransformasi. Artinya kamu tidak bisa kepingin balik lagi dengan yang lama. Mungkin nggak bisa. Kamu mau tidak mau harus mau menerima perubahan ya, termasuk orang-orang yang baru. Keseimbangan di sini juga kalau kamu beberapa Libra yang mengalami transformasi dalam kehidupan ya, dalam spiritual, artinya adalah keseimbangan antara hati dan pikiran kamu mesti jalan bareng. Terus juga keseimbangan energi ya. Kalau beberapa ini ngomongin tentang spiritual transformation ya, beberapa Libra yang mengalami transformasi spiritual, artinya keseimbangan energi ya, keseimbangan emosi ya. Nah, menjaga
mengendalikan emosi ya, penting sekali ini ya buat kamu yang lagi bertransformasi secara spiritual, mengalami kebangkitan spiritual misalnya ya. Hati-hati dengan emosi ya. Emosi, ego itu kalau tidak diatur ya. Temperance ini tentang menimbang-nimbang ya kan. Dia bawa 2 cup ya. Archangel Zadkiel. Beliau membawa 2 cup. Yang kalau di kartu tarot itu juga ada seorang angel yang sorry anjingku, ada seorang malaikat yang membawa 2 cup ini, 2 gelas ya. Ini kemudian ada air yang diseimbangkan gitu. Ini sebenarnya apa sih? Air itu kan dalam archetype-nya si tarot, dia menggambarkan emosi ya, menggambarkan emosi. Air itu menggambarkan emosi. Jadi inilah yang harus kamu balance. Emosi harus dijaga sedemikian. Sorry guys, aku mesti pause dulu kayaknya nih. Emosi mesti dijaga supaya terkendali, seimbang ya. Jangan menjadi budak emosimu, Libra. Kendalikan emosi ya. Mari kita perjelas lagi lebih dalam apa yang terjadi dengan hubungan Libra dengan dia ya. Oke, ada seorang pria muda dan seorang wanita. Ya, ini hanya melihat kartunya aja, tapi ini ada Sagittarius. Tadi kita dapat Sagittarius ya. Si balance ini, temperance ini juga energinya Sagittarius. Oke, Sagittarius keluar 2 kali. Energinya kuat ya, maksudnya belum tentu dia Sagittarius, tapi mungkin kemungkinan besar ada energi Sagittarius di sini. Cancer juga ya. Ada energi Cancer. Oke. Oh, ya. Sip. Celebration, wedding, engagement, baiklah. Tuh lihat. Di sini ada reunion. Kalau reunion biasanya dengan orang yang lama ya. Orang yang sudah dikenal sebelumnya, karena ya namanya reuni ya kan, ketemu lagi gitu. Jadi mungkin ya salah satu indikasinya adalah teman lama, dulu teman kamu, terus kemudian kamu bisa aja sekarang sama dia hubungannya berkembang ya. Hubungannya berkembang bukan lagi sebagai teman, mungkin berkembang lagi gitu ya. Dan ya di sini beberapa dari Libra mungkin ada pertunangan, pernikahan ya. Jadi setelah badai akan datang pelangi ya. Setelah semua penderitaan, kesedihan, akan ada kesuksesan, kebahagiaan, sukses, dream come true, kesuksesan dan mimpi yang jadi nyata. Amin ya. Aku doakan yang terbaik untuk semua Libra ya. Semoga semua kesedihan Libra akan segera berakhir ya, dan berganti dengan kebahagiaan. Amin ya teman-teman. Aku buka dari Romance Angel, saran buat Libra apa? Hello Libra, inikah yang kamu lakukan sekarang ya? Dalam kesedihanmu ya, dalam penderitaanmu, kamu mungkin saat ini banyak berdoa, berafirmasi, visualisasi untuk ini, mendambakan atau memanggil si soulmate kamu ya.
Semoga segera ya, karena ini ada pertemuan kembali ya. Ini bisa juga untuk Libra dalam hubungan twin flame ya. Oke, aku belum pernah membuat reading twin flame, tapi aku selalu membuat reading soulmate, dan kadang-kadang energi twin flame juga mampir ke sana. Coba kalian komen di bawah, apakah kalian perlu reading twin flame sih? Apakah kalian membutuhkan readingan twin flame ya? Aku takutnya readingan seperti itu hanya membuat halu. Tapi kalau reading soulmate ya, aku akan membuat lagi untuk bulan depan ya. Buat kalian yang belum pernah nonton reading soulmate reading, silakan ke channel aku, di bagian playlist sudah ada soulmate reading, atau ke playlist kalian ya, di zodiak kalian ini yang ada di description box sudah ada soulmate reading ya. Wow. Wow, yay, wedding 2 kali ya. Nih, wedding, oke. Semoga ya. Ya, beberapa Libra ini indikasi kamu dekat dengan dengan twin flame ya. Aku merasakan ada hubungan twin flame di sini ya. Sejak ini aku merasakan ada hubungan twin flame, cuman aku belum merasakan kuat. Tapi setelah ada kartu 4 hati ini ya, beberapa di antara Libra mungkin sudah dekat dengan twin flame-nya atau sudah ketemu. Oh iya, release your ex, release. Mana tadi release ya? Ini dia. Ya, ini seperti bacaan untuk apa ya? Rilisnya keluar 2 kali ya. Kamu disuruh rilis ex, mantan, baik mantan yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ya, kadang-kadang orangnya sudah tidak ada di dekat kamu teman-teman, tapi kenangannya masih kamu peluk terus, kamu pertahankan terus, dan itu membuat kamu stuck sebenarnya ya. Nanti jadi stuck. Itu kenapa? Untuk supaya kamu mau merilis dia. Nah, akhirnya dikasih deck tower moment gitu. Mau tidak mau dicabut. Sakit kan, kalau dipaksa itu sakit ya. Tapi ya ini untuk pelajaran sebenarnya, karena tadi sekali lagi Libra ada yang mengalami transformasi secara spiritual ya. Dan biasanya kalau ada transformasi seperti itu harus ada pelepasan ya, harus ada yang dilepaskan, harus ada yang kehilangan ya. Tapi itu semua sebenarnya suatu yang wajar atau umum terjadi ketika kamu mengalami transformasi di dalam hidupmu ya Libra. So it's okay kalau kamu memang dalam kondisi krisis saat ini ya, kamu masih dalam kondisi krisis ya, terima dengan ikhlas, petik pelajarannya, karena nanti berkat akan datang di masa depan ya. Dan tinggalkan semua hal yang lalu ya, tinggalkan, karena kamu harus hidup lagi, lahir kembali, hidup lagi dengan sebagai orang yang baru. Artinya hal-hal yang lama harus kamu rilis, termasuk ya mantan-mantan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk Libra. Kalau bermanfaat, please like, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe juga yang buat yang belum subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.